Akhir bukan selalu tamat, kadang itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Malam di Incheon selalu punya iramanya sendiri. Lampu jalan berpendar kuning, bercampur dengan aroma asin laut yang sesekali terbawa angin. Di antara hiruk-pikuk siang yang kini mereda, ada satu kehidupan lain yang berjalan pelan, tenang, dan nyaris sepi, kereta terakhir yang selalu datang lewat tengah malam. Kim Soo melangkah pelan menuruni tangga stasiun. Tubuhnya letih setelah seharian kuliah lalu lanjut bekerja di kafe sampai tutup. Seragam kerjanya sudah dilapisi jaket tipis. Meski musim panas membuat udara lengket dan gerah. Matanya agak sayu, tapi langkahnya tetap mantap menuju peron yang nyaris kosong. Kereta terakhir selalu menjadi tempat di mana ia bisa bernapas. Tak ada keramaian, tak ada suara bising mahasiswa mabuk atau turis yang kebingungan. Hanya ada ia, bangku panjang, dan sesekali seseorang asing yang juga sedang menunggu. Malam itu, matanya berhenti pada satu sosok. Seorang wanita berdiri tak jauh darinya, rambut sebahu berwarna ungu kehitaman memantulkan cahaya lampu neon. Kulitnya pucat bersih, dan matanya, coklat lembut namun tajam, menatap kosong ke arah rel, seakan pikirannya melayang entah kemana. Gaun musim panas yang ia kenakan jatuh indah mengikuti lekuk tubuhnya. Tidak terlalu terbuka, tapi cukup membuat siapapun sadar betapa menggairahkannya sosok itu. Kim Soo menelan ludah, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Ia bukan tipe pria yang mudah menyapa, apalagi pada wanita secantik itu. Tapi entah mengapa, sejak pertama kali melihatnya, ada sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Kereta datang dengan suara gemuruh. Minji, nama itu belum ia ketahui, naik lebih dulu, melangkah anggun lalu duduk di ujung bangku. Kim Soo memilih duduk beberapa kursi darinya, mencoba menjaga jarak. Namun, setiap kali bayangan lampu jalan masuk melalui jendela kereta, ia sempat melihat siluet wajahnya. Hidung mungil, bibir ranum, dan tatapan yang memantulkan rahasia. Sepanjang perjalanan, tak ada kata keluar. Hanya suara roda besi beradu dengan rel. Tapi dalam keheningan itu, Kim Soo merasa ada sesuatu yang aneh. Seolah-olah keberadaan gadis itu membuat malam tak lagi terasa sepi. Ketika kereta berhenti di stasiun akhir, ia melihat wanita itu bangkit. Tubuhnya bergerak luwes, penuh percaya diri. Sesaat, mata mereka beradu. Tatapan singkat, tapi cukup untuk membuat jantung Kim Soo berdetak lebih kencang dari biasanya. Wanita itu tersenyum tipis, nyaris tak terlihat, sebelum melangkah pergi meninggalkan gerbong. Senyum itu, sederhana namun menancap dalam benaknya. Kim Soo berdiri, mengikuti langkahnya dari kejauhan. Ia tidak berniat mengejar, hanya ingin memastikan kalau dirinya tidak bermimpi. Tapi ketika wanita itu menghilang di balik kerumunan kecil yang masih tersisa di jalan malam, Kim Soo merasa ada janji tak kasat mata yang baru saja tercipta. Kereta terakhir musim panas itu bukan lagi sekadar kendaraan pulang. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah rasa penasaran, rasa ingin tahu, dan mungkin benih cinta yang tumbuh tanpa permisi. Dan di dadanya, ia tahu, ia ingin bertemu lagi. Malam berikutnya, udara di Incheon terasa lebih lengket dari biasanya. Panas musim panas seolah tak pernah benar-benar pergi meski jam sudah menunjuk lewat tengah malam. Kim Soo baru saja menutup kafe, melepas apron dengan tubuh yang masih bau kopi. Kantung plastik berisi roti sisa penjualan ia bawa pulang, kebiasaan hemat seorang mahasiswa yang tak bisa menolak makanan gratis. Tangga stasiun ia turuni dengan langkah berat, tapi pikirannya lebih ringan dari kemarin. Ada semacam rasa penasaran yang menuntunnya ke peron itu. Dan benar saja, di ujung bangku panjang, sosok yang semalam ia lihat kembali hadir. Rambut ungunya jatuh lembut di bahu, berkilau samar di bawah lampu neon. Gaun sederhana yang ia kenakan tetap membuatnya tampak menonjol dibanding siapapun di stasiun itu. Kim Soo menelan ludah, lalu duduk agak jauh. Hatinya berdebar, tapi kali ini ia tak ingin hanya jadi penonton.
Malam-malam kemarin membuktikan bahwa gadis itu memang sering ada di kereta terakhir, bukan sekadar kebetulan. Beberapa menit berlalu dalam hening. Lalu, ketika ia melihat gadis itu membuka botol air mineral, entah bagaimana mulutnya bergerak lebih cepat dari logika. Malam, panas, ya? Suara itu terdengar kaku, bahkan di telinganya sendiri. Wanita itu menoleh, sedikit terkejut. Tatapannya jatuh pada Kim Soo, lalu sebuah senyum kecil merekah di bibirnya. Iya, musim panas di Incheon memang gak ada ampun. Suaranya bening, agak rendah, tapi hangat. Kim Soo mengangguk kikuk. Aku selalu keringetan tiap pulang kerja. Kerja apa? Tanyanya sambil menyipitkan mata, seakan sungguh ingin tahu. Kafe. Sampai tutup. Makanya selalu naik kereta terakhir. Ia mengangkat kantung plastik berisi roti. Kadang dapat bonus sisa begini. Wanita itu terkekeh. Suara tawanya ringan tapi menular. Beruntung sekali, bisa makan roti gratis setiap malam. Kim Soo tersenyum, rasa canggungnya sedikit cair. Ia memberanikan diri. Mau coba? Ia mengulurkan satu roti, masih hangat samar. Wanita itu menatapnya, lalu menerima. Terima kasih. Aku Minji. Ia menyebut namanya begitu saja, seakan hal itu bukan sesuatu yang besar. Nama itu bergema di kepala Kim Soo. Minji. Ia mengulanginya dalam hati, takut melupakannya. Aku Kim Soo, jawabnya singkat. Kereta datang dengan suara gemuruh. Mereka naik bersama, tanpa lagi ada jarak di antara kursi. Minji menggigit roti itu, matanya sedikit terpejam menikmati rasa sederhana yang baginya terasa begitu istimewa. Enak. Roti malam-malam memang selalu lebih nikmat. Kim Soo menatapnya sekilas, lalu buru-buru mengalihkan pandangan ke jendela. Tapi dari pantulan kaca, ia melihat Minji tersenyum sambil mengunyah pelan. Ada sesuatu pada senyuman itu yang membuat dadanya bergetar. Kereta bergerak, bergoyang lembut di atas rel. Obrolan mereka terus mengalir. Tentang kelas kampus yang melelahkan, tentang Minji yang bilang ia sering sibuk dengan pekerjaan malam, tapi tak menjelaskan lebih jauh. Kim Soo tak berani bertanya terlalu dalam. Lalu, momen kecil terjadi. Saat kereta berguncang tiba-tiba, tangan mereka tanpa sengaja bersentuhan di atas bangku. Minji menoleh, mata coklatnya bertemu dengan mata gelap Kim Soo. Bukannya menarik tangannya, Minji justru membiarkannya, bahkan menekan sedikit jari-jarinya, seolah menguji reaksi. Kim Soo merasa darahnya berdesir. Ia hampir menarik tangannya, tapi Minji tersenyum tipis, membuatnya tak sanggup. Sisa perjalanan itu mereka jalani dalam hening yang aneh. Bukan lagi canggung, tapi penuh getaran halus yang sulit dijelaskan. Ketika kereta sampai di stasiun akhir, Minji berdiri. Sampai ketemu lagi, Kim Soo. Suaranya lembut, tapi ada nada yakin, seakan ia tahu pertemuan mereka akan terulang. Kim Soo berdiri, dadanya berdegup kencang. Ia menatap sosoknya yang berjalan menjauh, lalu menghilang dalam gelapnya jalanan Incheon. Untuk pertama kalinya, nama itu, Minji, terukir jelas di hatinya. Dan malam itu, ia tahu, pertemuan mereka bukan lagi sekadar kebetulan. Itu awal dari sesuatu yang lebih besar. Sejak percakapan pertama itu, malam-malam Kim Soo terasa berbeda. Ia tidak lagi hanya sekadar menunggu kereta terakhir dengan kepala berat dan tubuh lelah. Ada alasan baru yang membuat langkahnya terasa lebih ringan setiap kali menuruni tangga stasiun. Kemungkinan bahwa Minji akan ada di sana. Dan memang, hampir setiap malam, Minji selalu hadir. Duduk di bangku yang sama, kadang sambil memainkan ponselnya, kadang hanya menatap kosong kerel dengan ekspresi sulit ditebak. Begitu Kim Soo muncul, senyumnya seakan otomatis tercipta, membuat jantung Kim Soo berdegup lebih kencang dari dentuman roda kereta. Obrolan mereka berkembang pelan tapi pasti.
Dari topik sederhana tentang makanan favorit, hingga cerita ringan soal kota Incheon yang tak pernah tidur. Minji selalu tampak energik, penuh percaya diri, sementara Kim Soo lebih sering mendengarkan, hanya menyelipkan kalimat singkat di sela-sela ceritanya. Tapi justru itu yang membuat Minji semakin banyak bicara, seakan ia merasa nyaman bercerita tanpa takut dihakimi. Malam itu, saat kereta berguncang melewati terowongan, Minji menatap Kim Soo. "Kamu selalu pulang larut. Nggak capek?" Kim Soo tersenyum tipis. "Capek. Tapi, kalau ada yang ditunggu di kereta terakhir, rasanya jadi nggak terlalu berat." Ia baru sadar apa yang barusan keluar dari mulutnya, dan wajahnya langsung memerah. Minji terkekeh, menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi. "Kamu pintar merayu, ternyata." Tatapannya nakal, tapi di balik itu ada kehangatan yang membuat Kim Soo semakin salah tingkah. Beberapa malam kemudian, suasana peron terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya ada suara serangga musim panas dan lampu neon yang berkelip samar. Minji duduk sambil memainkan kaleng minuman dingin yang baru saja ia beli. "Mau?" tanyanya sambil mengulurkan kaleng itu. Kim Soo menolak dengan sopan, tapi Minji tetap menyodorkannya, hingga jari mereka bersentuhan. Kontak itu sederhana, tapi cukup membuat Kim Soo merasakan hawa panas menjalar ke tubuhnya, jauh lebih panas daripada udara musim panas yang menempel di kulit. Mereka naik kereta, duduk lebih dekat dari biasanya. Bahu mereka hampir bersentuhan, dan setiap kali gerbong berguncang, tubuh Minji sedikit miring ke arahnya. Bukannya menjauh, ia membiarkan jarak itu lenyap. "Kadang aku suka heran," kata Minji pelan, matanya menatap kosong ke jendela, "kenapa aku selalu ketemu kamu di sini? Rasanya seperti takdir." Kim Soo terdiam. Kata itu, takdir, bergaung dalam kepalanya. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap Minji dari samping, menghafal garis wajahnya, dan menyimpan getaran aneh yang muncul setiap kali bersama dengannya. Hari-hari berikutnya, rutinitas mereka berulang. Minji dengan senyum dan tatapan penuh rahasia, Kim Soo dengan kesopanan yang justru membuatnya semakin menarik. Kedekatan mereka tumbuh perlahan, seperti alunan musik yang nadanya makin lama makin meresap. Namun, di balik semua itu, ada rasa penasaran yang terus tumbuh di hati Kim Soo. Minji sering menghindar ketika ia ditanya soal pekerjaannya. Ia hanya menjawab samar, "Aku sibuk dengan sesuatu di malam hari," tanpa pernah menjelaskan lebih jauh. Semakin sering bertemu, semakin Kim Soo merasa bahwa Minji bukan gadis biasa. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang membuat dirinya sekaligus penasaran dan kagum. Ketika kereta berhenti di stasiun terakhir, Minji menoleh sambil tersenyum. "Sampai ketemu lagi besok, Kim Soo." Ucapannya terdengar ringan, tapi cara ia menyebut namanya selalu membuat dada Kim Soo hangat. Dan malam itu, saat berjalan pulang sendirian di jalan lengang Incheon, Kim Soo sadar, ia tidak lagi hanya menunggu kereta terakhir. Ia menunggu Minji. Ia menunggu pertemuan berikutnya, entah untuk sekadar bercakap, atau sekadar duduk dalam diam. Karena bagi Kim Soo, setiap malam bersama Minji terasa seperti sebuah lagu yang baru mulai diputar, dan ia ingin terus mendengarnya sampai habis. Malam itu, langit Incheon tampak berat sejak sore. Awan gelap menumpuk di atas pelabuhan, membawa aroma asin laut yang bercampur dengan hawa lembab musim panas. Ketika Kim Soo menuruni tangga stasiun, suara guntur jauh sudah terdengar, seolah memberi tanda bahwa malam ini tidak akan berjalan tenang. Peron tampak lebih sepi dari biasanya. Hanya ada satu sosok yang sudah dikenalnya begitu baik. Minji, duduk sambil mengayunkan kaki pelan, menatap langit yang sesekali disambar kilat. Rambut ungu kehitamannya terlihat kontras dengan cahaya neon pucat, wajahnya memancarkan ekspresi campuran antara bosan dan menunggu. "Telat?" tanya Minji sambil melirik. Senyumnya muncul otomatis. Kim Soo menggeleng, mengusap peluh di dahinya. "Kafe tadi ramai.
Orang-orang suka nongkrong lebih lama kalau hujan mau turun. Seakan menjawab ucapannya, butiran hujan pertama jatuh, lalu semakin deras hingga peron bergema oleh suara air menabrak atap seng. Kereta yang mereka tunggu terlambat, pengumuman terdengar lirih dari pengeras suara. Kereta berikutnya mengalami gangguan teknis, mohon menunggu beberapa saat. Minji mendengus pelan. Hebat. Jadi kita terjebak di sini? Ia berdiri, lalu tiba-tiba meraih tangan Kim Su. Ayo. Kim Su terkejut, tapi tak sempat bertanya. Minji sudah menariknya berlari melewati hujan deras, meninggalkan peron menuju halaman terbuka di sekitar stasiun. Air hujan langsung membasahi rambut dan pakaian mereka, dingin menusuk kulit, tapi entah kenapa terasa membebaskan. Minji tertawa keras, suaranya bercampur dengan suara guntur. Kapan terakhir kali kamu berlari di bawah hujan? Enggak pernah, jawab Kim Su sambil terengah. Makanya coba sekali-sekali. Minji berputar, membiarkan air hujan membasahi wajahnya, lalu menatap Kim Su dengan mata berkilau. Dalam sorot mata itu, Kim Su melihat sesuatu yang liar sekaligus indah. Kebebasan yang selama ini tidak pernah ia temui dalam hidupnya yang teratur. Mereka akhirnya berhenti di bawah kanopi toko kecil yang sudah tutup. Nafas mereka masih tersengal, pakaian menempel di tubuh. Kim Su bisa melihat jelas lekuk tubuh Minji di balik gaun tipis yang basah, membuat wajahnya memanas. Minji menoleh, menyadari tatapan itu. Senyumnya nakal, tapi bukan untuk menggoda, lebih seperti menguji. Ia meraih rambut basahnya, memeras air yang menetes ke bahunya. Kamu kelihatan kaku sekali. Nikmati saja, Kim Su. Kim Su menunduk, malu sekaligus terpesona. Hatinya berdetak begitu keras, hingga ia takut Minji bisa mendengarnya. Hening sebentar, hanya suara hujan yang deras. Lalu Minji bergeser mendekat, jarak mereka kini hanya sejengkal. Aneh, ya? Bisiknya. Kita selalu ketemu di kereta terakhir. Tapi rasanya aku sudah lama kenal kamu. Kim Su mendongak, menatap matanya. Ada kejujuran di balik kata-kata itu, sesuatu yang lebih dari sekadar basa-basi. Aku juga merasa begitu, jawabnya pelan. Tanpa sadar, tubuh mereka makin dekat. Hanya beberapa sentimeter memisahkan wajah mereka ketika Minji tersenyum, lalu menempelkan dahinya ke dahi Kim Su. Hangat, meski tubuh mereka basah kuyup. Jangan terlalu banyak mikir, Kim Su. Kadang, cukup rasakan saja. Kalimat itu menggema di kepalanya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata hilang. Yang tersisa hanya getaran aneh di dada, perasaan bahwa malam hujan ini telah mengubah sesuatu di antara mereka. Saat kereta akhirnya datang terlambat setengah jam, mereka kembali ke peron dengan pakaian basah dan tawa yang belum reda. Orang-orang mungkin menatap aneh, tapi mereka tidak peduli. Bagi Kim Su, hujan musim panas itu bukan sekadar badai singkat. Itu adalah awal dari kedekatan baru, awal dari perasaan yang semakin sulit ia sembunyikan. Dan di dalam kereta yang berderak, Minji bersandar pada bahunya untuk pertama kalinya. Basah, dingin, tapi hangat di hati. Beberapa hari setelah malam hujan itu, hubungan Kim Su dan Minji semakin berbeda. Ada sesuatu yang tak lagi sama, seolah mereka melangkah ke tingkat baru, meski tidak pernah benar-benar diucapkan. Setiap kali kereta terakhir datang, tubuh mereka kini otomatis mencari kedekatan. Tidak ada lagi jarak yang canggung. Minji lebih sering menyandarkan kepala di bahu Kim Su, sementara Kim Su diam-diam mulai terbiasa dengan aroma lembut parfum yang selalu menempel di kulitnya. Malam itu, kereta berjalan lebih lambat dari biasanya. Hanya ada segelintir penumpang, membuat suasana di gerbong terasa intim. Lampu neon berkelip samar, dan suara roda kereta beradu dengan rel menjadi latar yang menenangkan. Minji duduk di samping Kim Su, kali ini lebih dekat dari biasanya. Tangannya memainkan kaleng minuman dingin,
lalu tanpa sengaja menempelkan kaleng itu ke lengan Kim Su. "Dingin, ya?" bisiknya sambil tersenyum nakal. Kim Su terkejut, merasakan sentuhan dingin menusuk kulitnya. "Iya," kaget. "Bagus kalau bikin kamu sadar," katanya sambil tertawa kecil. Ia kemudian menaruh kaleng itu di pangkuannya, dan perlahan, jari-jari tangannya bergerak, menyentuh punggung tangan Kim Su yang terletak di antara mereka. Sentuhan itu ringan, hampir seperti kebetulan. Tapi bagi Kim Su, rasanya seperti sengatan listrik yang merambat ke seluruh tubuh. Ia menoleh, bertemu dengan tatapan mata Minji yang dalam dan berkilau. "Kamu selalu terlihat hati-hati," kata Minji pelan. Seperti takut salah langkah. Kim Su menghela napas, mencoba tersenyum. "Aku cuma nggak mau bikin orang lain nggak nyaman. Termasuk aku." Minji mendekat, wajahnya hanya sejengkal. "Aku nggak merasa nggak nyaman, Kim Su." Suasana di antara mereka menegang. Kereta berguncang pelan, dan jari Minji kini menelusuri perlahan punggung tangan Kim Su, naik ke pergelangan, lalu berhenti di sana. Kim Su ingin menarik tangannya, tapi tubuhnya justru diam terpaku, seolah menunggu apa yang akan Minji lakukan selanjutnya. Detik berikutnya, Minji menggenggam tangan Kim Su. Bukan genggaman erat, tapi cukup untuk membuat darahnya berdesir. Ia menaruh kepala di bahu Kim Su sambil berbisik, "Kadang aku ingin tahu, apa yang kamu pikirkan saat bersamaku." Kim Su menelan ludah, lidahnya kaku. Ia ingin jujur, ingin mengatakan betapa Minji selalu membuat jantungnya berdetak tidak karuan, betapa setiap senyumnya terasa seperti cahaya di hidupnya yang monoton. Tapi kata-kata itu tertahan. Yang bisa ia lakukan hanya membalas genggaman itu, perlahan, hati-hati. Minji tersenyum samar, seolah puas dengan jawaban tanpa kata itu. Jarinya kemudian bergerak lagi, kali ini menelusuri pergelangan Kim Su hingga menyentuh bagian dalam lengannya. Sentuhan halus itu membuat napas Kim Su sedikit tercekat, tapi ia tidak bergerak menjauh. Kereta berhenti di sebuah stasiun kosong. Hanya suara pintu otomatis yang terbuka lalu tertutup kembali. Di dalam gerbong, waktu seakan berhenti. "Aku suka begini," ujar Minji dengan suara rendah. Diam-diam, tapi terasa dekat. Kim Su menoleh, dan saat itu, wajah mereka begitu dekat hingga ia bisa merasakan hangatnya napas Minji. Untuk sesaat, ia berpikir Minji akan menciumnya. Tapi Minji hanya tersenyum, lalu kembali menyandarkan kepala di bahunya. Namun, tangan mereka tetap bertaut, jemari Minji bergerak pelan di antara sela-sela jemari Kim Su, menciptakan sensasi yang lebih menggetarkan daripada ciuman singkat sekalipun. Malam itu, tanpa banyak kata, sebuah batas tak kasat mata telah dilewati. Dan saat mereka turun di stasiun terakhir, genggaman tangan itu tidak dilepaskan hingga langkah mereka benar-benar berpisah di jalanan yang berbeda. Suasana malam di Incheon kian terasa berbeda sejak tangan mereka saling bertaut untuk pertama kalinya. Kim Su kini merasa seperti ada ikatan tak kasat mata yang menarik dirinya lebih dekat pada Minji. Namun, bersama kehangatan itu, tumbuh pula rasa penasaran yang semakin mengganggunya. Siapa sebenarnya Minji? Setiap kali Kim Su bertanya tentang pekerjaannya, Minji hanya menjawab samar. "Aku sibuk di malam hari," atau "aku ada urusan pribadi." Tak pernah lebih jelas dari itu. Tapi sorot matanya selalu membuat Kim Su berhenti bertanya, seolah ada dinding tak terlihat yang melindungi rahasia besar di balik senyumannya. Malam itu, kereta terakhir kembali menjadi saksi. Gerbong kosong, hanya mereka berdua duduk berdampingan. Minji tampak lelah, tapi matanya tetap berkilau seperti biasa. Rambutnya yang ungu kehitaman sedikit lembab, entah karena keringat atau hujan gerimis di luar. "Aku ingin nanya sesuatu," ujar Kim Su akhirnya, setelah lama menahan. Minji menoleh, alisnya terangkat. "Apa? Kamu selalu ada di jam yang sama. Selalu pulang larut. Sebenarnya,
Kamu kerja apa? Suaranya pelan, tapi ada ketegangan di baliknya. Minji terdiam. Senyumnya masih ada, tapi lebih tipis. Ia menatap Kim Su cukup lama sebelum menjawab, aku nggak bisa bilang sekarang. Nanti, mungkin. Kim Su ingin mendesak, tapi tatapan Minji membuatnya bungkam. Ada misteri yang jelas, tapi ada juga ketakutan bahwa jika ia memaksa, Minji akan menjauh. Hening kembali menyelimuti mereka. Kereta melaju, melewati terowongan gelap. Di dalam ruang sempit itu, hanya ada suara roda besi dan detak jantung Kim Su yang tak terkendali. Tiba-tiba, Minji mengulurkan tangannya, menyentuh wajah Kim Su. Jemarinya yang dingin karena udara malam menelusuri garis rahangnya, lalu berhenti di dagu. Kamu terlalu serius, bisiknya. Kadang, kamu hanya perlu percaya. Kim Su menatapnya, kehilangan kata. Jarak mereka semakin dekat, dan kali ini tak ada yang menahan. Minji mendekat perlahan, dan sebelum ia sempat berpikir, bibir mereka bertemu. Ciuman pertama itu lembut, penuh kehangatan, tapi juga menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Kim Su merasakan dunia berhenti berputar. Hanya ada rasa manis samar dan detak jantung yang berpacu. Ia tak berpengalaman, gerakannya kaku, tapi Minji menuntunnya, halus, perlahan, sensual tanpa berlebihan. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Saat akhirnya mereka berpisah, Minji tersenyum dengan bibir yang masih basah. Itu jawaban yang cukup untuk sekarang, kan? Kim Su terdiam, wajahnya memerah, tapi matanya tak bisa lepas darinya. Ciuman itu bukan sekadar keintiman. Itu adalah janji samar, sekaligus misteri baru yang menjerat hatinya lebih dalam. Namun, tepat saat suasana itu memuncak, ponsel Minji bergetar. Ia buru-buru menoleh, ekspresinya berubah serius. Dalam sekejap, ia menjadi orang lain. Dingin, fokus, bahkan sedikit gelisah. Ia membaca pesan, lalu menutup ponselnya dengan cepat. Aku harus turun duluan, katanya singkat, berdiri saat kereta berhenti di stasiun yang bukan tujuannya. Sampai ketemu lagi, Kim Su. Dan sebelum Kim Su bisa berkata apa-apa, Minji sudah berjalan keluar, menghilang ke kegelapan malam. Kim Su hanya bisa menatap jendela, merasakan detak jantungnya masih kacau karena ciuman tadi. Namun, di balik hangatnya sentuhan bibir itu, kini ada pertanyaan baru yang menekan dadanya lebih keras. Siapa sebenarnya Minji? Sudah 3 malam Kim Su menunggu kereta terakhir, tapi Minji tidak pernah muncul. Bangku kosong di gerbong yang biasanya menjadi tempat mereka berbagi canda terasa dingin dan sepi. Setiap malam, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin Minji hanya sibuk. Tapi semakin hari, rasa khawatir berubah menjadi rindu yang menyesakkan. Kim Su menatap layar ponselnya, menunggu pesan yang tak pernah datang. Mereka memang belum saling bertukar nomor dengan sengaja. Hubungan mereka berjalan begitu alami, seolah hanya kereta malam yang tahu rahasia itu. Kini, ia menyesali keputusannya. Kenapa aku nggak pernah tanya kontaknya? Gumamnya, duduk sendirian di bangku peron. Setiap kali pintu kereta terbuka, ia berharap Minji masuk dengan senyum nakalnya, membawa kehangatan yang selalu memecah kesendiriannya. Tapi pintu selalu tertutup kembali, menyisakan rasa hampa. Malam keempat, Kim Su menyerah menunggu. Ia naik kereta sendirian, duduk di tempat biasa, menatap jendela kosong. Bayangan Minji seolah masih ada di sana. Rambut sebahu yang berkilau ungu, tawa riang, dan genggaman tangan yang menggetarkan. Kenangan itu menyalakan sesuatu dalam dirinya, rasa rindu yang semakin membakar. Ketika kereta melewati terowongan gelap, Kim Su menutup mata. Yang muncul adalah potongan ingatan. Ciuman pertama mereka, senyum samar Minji, lalu ekspresinya yang tiba-tiba dingin ketika menerima pesan malam itu. Ada misteri besar yang belum ia pahami, tapi satu hal jelas,
kehadiran Minji telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Tanpa sadar, tangannya mengepal. Aku nggak bisa pura-pura nggak peduli lagi. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Di kampus, ia sering kehilangan fokus. Saat bekerja di kafe, senyum pelanggan tidak bisa menghapus bayangan wajah Minji. Musik yang biasanya ia dengarkan saat mencuci gelas kini terdengar kosong. Hingga suatu malam, saat ia hendak menutup kafe, sebuah lagu diputar dari radio kecil di sudut ruangan. Lagu indie yang samar tapi akrab, dengan suara vokal perempuan yang halus, penuh emosi. Kim Soo tertegun, jantungnya berdetak cepat. Itu suara Minji. Ia yakin. Getaran dalam suara itu sama persis dengan getaran yang pernah ia rasakan saat Minji berbisik di telinganya. Tangannya gemetar saat menaikkan volume. Lagu itu bercerita tentang kereta terakhir. Tentang pertemuan singkat yang membuat malam terasa abadi. Bait demi bait terasa seolah ditulis untuk mereka berdua. Minji, bisiknya, matanya memanas. Kamu, musisi? Di momen itu, kerinduan yang membakar berubah menjadi tekad. Kim Soo sadar, ia tidak hanya merindukan seorang wanita yang ditemuinya di kereta malam. Ia merindukan sosok yang mungkin selama ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Seorang musisi dengan rahasia besar, tapi juga seorang wanita yang sudah menyalakan sesuatu dalam hidupnya. Dan malam itu, Kim Soo berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menemukan Minji lagi, apapun caranya. Kafe tempat Kim Soo bekerja malam itu sepi. Hanya ada beberapa pelanggan yang sudah pergi lebih awal, menyisakan suara denting sendok dan mesin pendingin yang berdengung. Lampu kuning redup menciptakan suasana hangat, cocok untuk menutup hari yang panjang. Kim Soo merapikan meja dengan pikiran masih dipenuhi lagu yang ia dengar semalam. Suara Minji terus bergema dalam kepalanya, membuat rindunya semakin tak tertahankan. Hingga pintu kafe terbuka. Kim Soo menoleh cepat. Dan di sana, dengan rambut ungu kehitaman yang terurai lembut dan gaun kasual musim panas yang memperlihatkan bahu jenjangnya, berdiri Minji. Lama nggak ketemu, katanya ringan, seolah tak ada yang terjadi. Kim Soo membeku beberapa detik, lalu buru-buru mendekat. Kamu, kemana aja? Aku, ia berhenti, takut suaranya terdengar terlalu panik. Minji tersenyum samar. Sibuk. Ada hal yang harus aku urus. Tapi aku kangen kopi buatanmu, makanya mampir. Mereka duduk berhadapan di pojok kafe. Kim Soo menyiapkan minuman spesial untuknya, sementara Minji menatap setiap gerakannya. Pandangan itu membuat Kim Soo gugup, tapi juga hangat. Saat ia meletakkan cangkir di meja, Minji menyentuh tangannya sebentar. Sentuhan ringan itu cukup membuat napas Kim Soo tercekat. Kamu kelihatan kurusan. Gara-gara aku nggak muncul, ya? Ujarnya menggoda. Kim Soo tak bisa menahan senyum canggung. Mungkin. Minji menyeruput kopi, lalu mendesah pelan, seakan menikmati rasa pahit yang melebur di lidahnya. Aku suka. Sama seperti dulu. Beberapa menit mereka hanya berbicara ringan. Tentang kampus, tentang hari-hari melelahkan, tentang kebiasaan Minji yang sering begadang. Tapi di balik tawa itu, ada sesuatu yang lebih. Ada rasa rindu yang terbalas, tapi juga keintiman baru yang menekan mereka lebih dekat. Suasana makin berubah ketika kafe benar-benar kosong. Kim Soo sudah menutup pintu dan menggantung tanda, close. Musik lembut dari speaker mengisi ruangan, sementara Minji berdiri mendekati piano kecil yang ada di pojok kafe. Ia duduk, jarinya menekan tuts pelan, memainkan nada sederhana. Kim Soo terpaku, menyadari betapa anggun sosok itu saat bersentuhan dengan musik. Dulu aku suka main di tempat sepi kayak gini, kata Minji tanpa menoleh. Rasanya bebas. Kim Soo mendekat, berdiri di sampingnya. Kamu, penyanyi itu, kan? Suaranya hampir berbisik. Minji berhenti bermain. Hening. Lalu ia menoleh,
matanya menatap dalam. Kamu sudah tahu? Kim Soo mengangguk perlahan. Aku dengar lagumu di radio. Senyum Minji muncul, lembut tapi penuh rahasia. Aku nggak pernah nunjukin wajahku di publik. Aku suka tetap anonim. Tapi, entah kenapa aku pengen kamu tahu. Jantung Kim Soo berdegup keras. Ia ingin berkata banyak hal, tapi saat itu Minji berdiri, langkahnya mendekat. Tangannya menyentuh dada Kim Soo, tepat di atas detak jantungnya. Kencang sekali, bisiknya. Kim Soo menahan napas. Jarak mereka kini begitu dekat, hanya dipisahkan helaan napas. Dan tanpa menunggu, Minji menempelkan bibirnya ke bibir Kim Soo. Ciuman kali ini lebih dalam daripada sebelumnya. Ada rindu, ada gairah, ada keinginan yang mereka pendam berhari-hari. Kim Soo merasakan tubuhnya gemetar, tapi ia tak lagi kaku. Tangannya terangkat, menyentuh pinggang Minji, merasakan kehangatan tubuhnya. Ciuman itu berlangsung lama, lembut tapi penuh api yang tak terbendung. Saat mereka berpisah, dahi Minji menempel di dahi Kim Soo, napasnya berat. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku pengen terus dekat sama kamu, katanya lirih. Kim Soo menutup matanya, membiarkan kata-kata itu masuk ke dalam dadanya. Dan malam itu, di kafe sepi yang hanya ditemani musik dan kopi, hubungan mereka memasuki babak baru. Lebih intim, lebih jujur, lebih sulit dilepaskan. Sejak malam penuh ciuman dan bisikan itu, Kim Soo merasa hidupnya berubah. Minji bukan hanya sekadar wanita yang ditemuinya di kereta, ia adalah pusat dari setiap pikirannya. Tapi di balik kehangatan itu, selalu ada bayangan misteri. Kim Soo tahu ia harus menghadapi kebenaran. Lagu yang diputar di radio beberapa hari lalu masih terngiang, liriknya seolah ditulis untuk dirinya. Dan suara itu tidak mungkin salah. Malam berikutnya, setelah shift kafe berakhir, Kim Soo kembali berjalan ke stasiun. Namun kali ini, langkahnya bukan sekadar menunggu kereta terakhir. Ia mengikuti alunan musik samar yang keluar dari sebuah gedung tua di dekat stasiun. Ada papan kayu kecil bertuliskan, Open Mic Night. Dengan rasa penasaran bercampur gugup, ia masuk. Suasana redup, dipenuhi anak muda yang duduk santai sambil menikmati musik indie. Di panggung kecil, seorang perempuan sedang bernyanyi. Dan jantung Kim Soo berhenti sejenak. Itu Minji. Rambut ungu kehitamannya berkilau di bawah lampu kuning, matanya terpejam saat menyanyikan bait demi bait. Suaranya sama persis dengan lagu yang selama ini menemani malam-malam sunyi Kim Soo. Liriknya sederhana tapi menghantam. Tentang pertemuan di peron, tentang pria yang selalu menunggu kereta terakhir, tentang sentuhan diam-diam yang menyalakan api rindu. Itu kisah mereka. Kim Soo berdiri terpaku. Ia merasa seolah seluruh rahasia yang selama ini menggantung akhirnya jatuh tepat di hadapannya. Minji adalah musisi indie yang selama ini ia kagumi diam-diam, penyanyi yang lagunya kerap ia dengarkan saat bekerja atau belajar. Sosok yang selama ini hanya hidup dalam suara, kini berdiri nyata di depannya, dan ternyata, ia adalah wanita yang kini menggenggam hatinya. Saat lagu berakhir, tepuk tangan memenuhi ruangan. Minji membuka mata, menunduk sebentar, lalu mendongak. Tatapannya langsung menemukan Kim Soo di antara kerumunan. Ekspresinya membeku. Ada keterkejutan, juga sedikit panik. Namun dalam hitungan detik, senyum samar muncul di bibirnya, seolah pasrah pada kenyataan bahwa rahasianya tak lagi bisa disembunyikan. Setelah acara selesai, Kim Soo menunggu di luar. Angin malam musim panas bertiup hangat, tapi jantungnya terasa berat. Tak lama, Minji keluar, membawa gitar di punggung. "Kamu lihat semuanya, ya?" tanyanya pelan, tanpa berusaha mengelak. Kim Soo mengangguk. "Kenapa nggak pernah bilang? Aku penggemar musikmu sejak lama." Suaranya gemetar, campuran marah dan bahagia. Minji menatapnya dalam. "Aku takut." "Takut apa?"
Kalau aku jujur dari awal, kamu mungkin cuma lihat aku sebagai musisi. Bukan sebagai Minji. Aku pengen kamu kenal aku tanpa semua itu. Kata-kata itu menghantam Kim Soo. Ia akhirnya mengerti. Minji bukan hanya menyembunyikan identitas, tapi juga melindungi sesuatu yang rapuh. Keinginan untuk dicintai sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai sosok di panggung. Hening merayap di antara mereka. Lalu, Kim Soo melangkah maju. Tangannya meraih tangan Minji, menggenggam erat. Aku nggak peduli siapa kamu di luar sana. Buatku, kamu Minji yang selalu aku tunggu di kereta. Mata Minji berkilat, bibirnya bergetar. Ia lalu menarik Kim Soo ke dalam pelukan, erat, seakan takut dunia akan merebut momen itu. Di bawah cahaya lampu jalan Incheon, rahasia terbesar akhirnya terungkap. Tapi alih-alih memisahkan mereka, kebenaran itu justru membuat ikatan mereka semakin kuat dan lebih sulit untuk dilepaskan. Setelah malam pengungkapan itu, hubungan Minji dan Kim Soo terasa lebih intens. Mereka masih bertemu di kereta, masih saling tersenyum seolah dunia hanya milik mereka berdua. Namun, di balik senyum itu, ada benih kegelisahan yang mulai tumbuh. Suatu malam, setelah Kim Soo selesai bekerja di kafe, ia melihat poster besar Minji terpampang di dinding dekat stasiun. Bukan wajahnya, tapi nama panggungnya yang mulai dikenal di kancah musik indie. Ia tertegun. Konser akhir pekan ini, Mystery Voice. Itu jelas Minji. Namun rasa bangga yang seharusnya hadir malah bercampur dengan sakit. Kenapa Minji tidak pernah bercerita? Kenapa ia harus tahu dari poster, bukan dari bibir Minji sendiri? Malam itu, ketika mereka bertemu di peron yang sepi, Kim Soo tidak bisa menahan dirinya. Kamu akan konser akhir pekan ini? Tanyanya tanpa basa-basi. Minji menoleh cepat, raut wajahnya berubah kaku. Kamu tahu dari mana? Dari poster yang terpampang besar di jalan, jawab Kim Soo, suaranya meninggi tanpa sadar. Kenapa aku harus tahu dari situ, bukan darimu? Keheningan menekan udara. Minji menggigit bibirnya, lalu menunduk. Aku takut. Aku takut kalau kamu tahu, kamu bakal menjauh. Aku cuma pengen kamu lihat aku, bukan nama panggungku. Minji, aku bisa ngerti itu. Tapi kamu nggak bisa terus-terusan sembunyi dariku. Aku udah taruh perasaan aku buatmu, tapi rasanya kamu masih jaga jarak. Suara Kim Soo bergetar, ada luka di balik kata-katanya. Minji mengangkat kepalanya, matanya berkilat penuh emosi. Kamu pikir gampang? Aku selalu hidup dengan dua dunia. Di panggung, aku harus jadi sosok yang kuat, penuh percaya diri. Tapi di sini, sama kamu, aku cuma Minji yang pengen dicintai apa adanya. Aku takut kehilangan itu. Kim Soo terdiam. Kata-kata Minji menusuk dalam. Ia melihat betapa rapuhnya wanita yang selama ini tampak begitu percaya diri. Minji, suaranya melembut, aku nggak peduli dunia lihat kamu siapa. Buat aku, kamu tetap gadis yang duduk di bangku stasiun sambil senyum tiap kali aku datang. Itu nggak akan berubah. Namun Minji menggeleng keras. Jangan bohongi aku, Kim Soo. Aku lihat tadi malam, matamu penuh ragu saat lihat aku di panggung. Aku takut, kamu cuma penggemar yang jatuh cinta pada bayangan, bukan padaku. Kata-kata itu membuat dada Kim Soo sesak. Ia maju, menggenggam kedua bahu Minji, menatapnya tajam. Kalau aku cuma penggemar, aku nggak akan rela begadang tiap malam hanya untuk ketemu kamu 5 menit di kereta. Kalau aku cuma penggemar, aku nggak akan berani jujur bahwa aku jatuh cinta padamu. Minji terdiam. Matanya membesar, air mata menggenang di sudutnya. Ia menutup wajah dengan tangan, lalu berbisik lirih, aku benci karena kamu selalu benar. Dalam tangis tertahan, Minji akhirnya runtuh ke dalam pelukan Kim Soo. Tubuhnya bergetar, tapi genggaman tangannya pada baju Kim Soo begitu kuat, seolah ia takut pria itu pergi.
Kim Soo mengusap lembut punggungnya, merasakan setiap detik kejujuran yang akhirnya mereka bagi. Pertengkaran itu menyakitkan, tapi justru mengikis dinding terakhir yang memisahkan mereka. Di peron yang sunyi, hanya ada isakan Minji, desahan napas Kim Soo, dan janji tak terucap bahwa kali ini, mereka benar-benar jujur pada satu sama lain. Pertengkaran malam itu meninggalkan bekas mendalam bagi Minji dan Kim Soo. Namun, kejujuran yang akhirnya terucap justru membuat hubungan mereka semakin kokoh. Malam berikutnya, setelah shift cafe selesai, Kim Soo menerima pesan singkat dari Minji, "Datanglah ke apartemenku malam ini. Aku ingin bicara." Jantung Kim Soo berdegup kencang sepanjang perjalanan. Ia tak tahu apa yang menunggunya, apakah akhir, atau justru awal baru. Apartemen Minji berada di lantai tinggi sebuah gedung dekat pusat Incheon. Dari balkon, lampu kota berkelip seperti lautan bintang. Saat pintu terbuka, Minji berdiri di sana, rambut ungu kehitamannya tergerai, mengenakan kaos tipis longgar dan celana pendek. Wajahnya tanpa riasan, tapi justru tampak semakin indah. Begitu nyata. "Aku ingin kamu tahu semuanya," ucapnya pelan, mengajaknya masuk. "Aku capek menyembunyikan siapa aku. Kalau kamu mau pergi setelah malam ini, aku akan terima." Kim Soo menatapnya lama. "Aku nggak akan pergi," jawabnya lirih. Keheningan menggantung. Lalu Minji mendekat, jarak di antara mereka makin rapat. Tatapannya bergetar, bibirnya basah berkilau. "Kalau begitu, buktikan," bisiknya. Ciuman mereka meledak seketika, penuh kerinduan yang lama terpendam. Tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi rahasia. Hanya hasrat dan kejujuran. Kim Soo meraih wajah Minji, mengecupnya dalam-dalam, sementara tangan Minji melingkar di lehernya, menarik tubuhnya lebih dekat. Mereka terhuyung ke sofa, napas terengah, jari-jari saling menggenggam erat. Kaos tipis Minji terangkat sedikit, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menggairahkan. Namun yang membuat Kim Soo terdiam bukan hanya fisiknya, melainkan tatapan penuh percaya diri bercampur rapuh yang Minji berikan. "Sentuh aku, bukan sebagai penggemar, tapi sebagai pria yang kucintai," ucap Minji lirih. Kim Soo menelusuri wajahnya dengan jemari, turun ke leher, lalu ke punggung. Sentuhan itu bukan sekadar nafsu, tapi doa yang tertuang lewat kulit. Minji mengerang pelan, tubuhnya bergetar, namun senyumnya hangat, seolah akhirnya ia menemukan tempat pulang. Kim Soo mencium keningnya, air mata tipis menggenang di matanya. "Aku juga. Aku selalu cinta kamu, Minji." Malam itu bukan sekadar malam penuh hasrat. Itu adalah malam penyatuan, fisik, hati, dan jiwa. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi terikat oleh rahasia atau keraguan. Yang ada hanya cinta, telanjang, murni, dan abadi. Di luar jendela, musim panas Incheon masih berdenyut dengan kehidupan malamnya. Namun bagi mereka berdua, dunia sudah menyempit menjadi satu ruang kecil, di mana dua jiwa akhirnya benar-benar menyatu. Hari konser besar akhirnya tiba. Incheon dipenuhi poster dan baliho bertuliskan Mystery Voice Summer Night Concert. Bagi publik, itu hanyalah pertunjukan musisi indie yang tengah naik daun. Namun bagi Kim Soo, malam ini adalah lebih dari sekadar konser. Ini adalah momen penentuan, apakah cintanya dengan Minji mampu bertahan di bawah cahaya terang panggung. Kim Soo duduk di barisan penonton, jauh dari sorotan, menyembunyikan kegugupannya di balik kerumunan. Tangannya dingin, tapi jantungnya berdetak cepat. Malam-malam penuh rahasia, pertemuan di kereta, pertengkaran, hingga malam penuh hasrat bersama Minji, semua berputar di kepalanya. Malam ini, semuanya akan terjawab. Lampu padam. Sorak-sorai pecah. Lalu Minji melangkah ke panggung dengan gaun putih sederhana, gitar di tangannya. Tidak ada topeng, tidak ada bayangan yang menutupi wajahnya. Untuk pertama kalinya,
Ia tampil sebagai dirinya sendiri, Minji yang sebenarnya. Kerumunan terdiam sejenak, kaget karena penyanyi misterius yang selama ini hanya suara kini menampakkan diri. Namun segera setelah ia memetik gitar, suasana berubah hening, seolah seluruh kota berhenti bernapas. Lagu ini, suara Minji bergetar namun mantap, untuk seseorang yang kutemui di peron, di antara kereta terakhir musim panas ini. Dia mengajarkanku arti cinta yang jujur. Sorot lampu mengenai wajahnya. Tatapan matanya menembus kerumunan, mencari satu sosok. Dan ia menemukannya. Kim Soo. Nada pertama bergulir. Liriknya sederhana tapi menghantam jiwa. Tentang kereta terakhir, tentang dua orang asing yang saling menemukan dalam sunyi, tentang cinta yang lahir dari kejujuran meski penuh rahasia. Suaranya hangat, penuh rasa. Kim Soo tak bisa menahan air matanya. Setiap kata yang keluar dari bibir Minji seakan ditulis hanya untuk mereka berdua. Ia menggenggam kursinya erat, dadanya bergetar oleh kebanggaan sekaligus cinta yang tak terbendung. Dan di akhir lagu, saat sorak-sorai penonton membahana, Minji tiba-tiba meletakkan gitarnya. Ia turun dari panggung, melangkah di antara kerumunan yang terkejut. Matanya tak lepas dari Kim Soo. Tanpa peduli kamera, tanpa peduli ribuan mata, Minji berhenti tepat di depannya. Nafasnya terengah, tapi senyumnya tulus. Kim Soo, suaranya terdengar jelas meski musik belum sepenuhnya berhenti. Aku cinta kamu. Aku nggak mau lagi sembunyi. Sorak penonton pecah lebih keras. Tapi bagi Kim Soo dunia seolah hening. Ia berdiri, mendekap Minji erat, lalu menciumnya di hadapan semua orang. Bukan ciuman sekadar hasrat, melainkan janji bahwa mereka akan tetap bersama, apapun yang terjadi. Malam musim panas itu menjadi saksi. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi keraguan. Hanya dua hati yang telah melalui kereta terakhir, hujan, pertengkaran, dan akhirnya tiba pada satu tempat yang sama, cinta yang nyata. Saat kembang api meledak di langit Incheon, Minji dan Kim Soo masih berpelukan erat, tersenyum dengan air mata. Lagu cinta musim panas mereka telah terpatri, bukan hanya di panggung, tapi di hati semua yang menyaksikannya. Bagi penonton, itu mungkin kisah indah antara seorang musisi dan cinta rahasianya. Namun bagi mereka berdua, itu adalah awal dari perjalanan panjang yang tidak akan pernah berakhir. Dan di antara gemuruh tepuk tangan, Kim Soo berbisik di telinga Minji, "Kamu nggak lagi sendiri. Mulai sekarang, kita nyanyikan lagu ini bersama." Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.